Connection established. Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wahyudi dari kelas AK21E dengan NIM 105731115721. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari bab 18 yaitu akuntansi pajak penghasilan untuk memenuhi tugas final dari akuntansi keuangan 2. Berikut penjelasannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 18 mengenai akuntansi pajak penghasilan. Pajak tangguhan. Pajak penghasilan yang telah dibayarkan tetapi laba menurut akuntansi belum diakui pada periode berjalan, maka pembebanan pajak tersebut secara akuntansi akan ditangguhkan. Konsekuensi pajak atas perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan pajak akan memunculkan pajak tangguhan. Kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian akan diakui sebagai aset pajak tangguhan dan pendapatan pada tahun kerugian terjadi. Baik, selanjutnya isu dalam pajak penghasilan. Isu-isu yang terjadi dalam pajak penghasilan meliputi perubahan tarif pajak, pajak atas entitas asosiasi dan anak, kombinasi bisnis dan goodwill, serta laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak penghasilan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Terdapat perbedaan konsep penghasilan antara pajak dan akuntansi, sehingga penghasilan kena pajak atau menurut pajak berbeda dengan laba sebelum pajak menurut akuntansi. Konsekuensi pajak atas perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan pajak akan memunculkan pajak tangguhan. Sedangkan pajak yang terutang menurut fiskal akan diakui sebagai pajak kini. Standar akuntansi pajak penghasilan. Sebelum PSAK 46 tahun 1997, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak atau 1 tahun fiskal. Standar tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset liabilitas pajak tangguhan. Pengaturan beban pajak saat ini digunakan dalam SAK etap yang menyebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar, serta tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. PSAK tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga pada 1 Januari 1999 dan untuk perusahaan lainnya pada 1 Januari 2001. PSAK 46 1997 direvisi dengan mengeluarkan PSAK 46 yang bertujuan untuk menyelaraskan PSAK 46 dengan ketentuan dalam IAS 12 Income Tax. Meskipun referensi dalam penyusunan PSAK 46 1997 adalah IAS, tetapi tidak dilakukan adopsi secara penuh dan menambahkan beberapa ketentuan pajak di Indonesia, seperti pajak final dan surat ketetapan pajak SKP. PSAK 46 revisi 2013 menyelaraskan PSAK 46 dengan perubahan dalam IAS 12 Income Tax yang efektif berlalu 1 Januari 2013. Perubahan dalam revisi 2013 adalah penghapusan pengaturan mengenal pajak final surat ketentuan pajak, pengaturan aset, dan liabilitas pajak. Baik, selanjutnya akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan.
Pemulihan atau penyelesaian tercatat aset atau liabilitas mengandung konsekuensi pajak di masa depan. Demikian juga, transaksi atau peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas dapat memiliki konsekuensi pembayaran atau pengurangan pembayaran pajak di masa depan. Entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan aset pajak tangguhan akan diakui dengan pengakuan pendapat pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Pajak kini untuk entitas tersendiri bukan konsolidasian, merupakan pajak terutang dalam 1 tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Untuk entitas yang terkonsolidasi dengan adanya perusahaan, pajak kini merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Pajak tidak mengenal konsep konsolidasi. Pajak dibayar oleh masing-masing badan atau entitas. Pajak kini untuk entitas yang dikenakan pajak final adalah pajak terutang atas penghasilan yang diakui dalam satu periode. Penghasilan kena pajak dihitung dari total penghasilan dikurangi dengan beban. Pajak mengatur beban yang boleh dikurangi untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak atau boleh menjadi beban, namun dengan jumlahnya berbeda. Perbedaan antara laba akuntansi dan pajak dapat terjadi karena perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, sedangkan perbedaan permanen terjadi karena esensi pengaturan yang berbeda. Selanjutnya, beban pajak. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipandankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak, rugi pajak untuk satu periode. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Pengakuan pajak tangguhan hanya dilakukan atas perbedaan temporer. Maksudnya, perbedaan akan terpulihkan di masa mendatang. Secara total pengakuan menurut akuntansi dan pajak sama, namun terdapat perbedaan pengakuan pada setiap periode. Pendapatan pajak tangguhan juga dapat terjadi karena kompensasi kerugian yang menurut ketentuan pajak dapat dikompensasikan di masa mendatang. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan dengan beban pajak kini, sehingga total beban pajak akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beban pajak kini. Sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan dikurangi dari beban pajak kini, sehingga total beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak kini. Perubahan tarif pajak. Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlalu atau yang telah secara substansi berlaku pada periode pelaporan. Untuk pengukuran liabilitas pajak kini, perhitungan menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan. Misalnya, untuk menghitung pajak terutang tahun 2015, entitas menggunakan tarif pajak dan sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun tersebut. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substansi berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan dipulihkan dan diselesaikan di masa depan, sehingga tarif yang digunakan untuk melakukan pengukuran bukan tarif yang berlaku pada tahun tersebut, tetapi tarif yang berlaku saat perbedaan temporer tersebut diselesaikan atau dipulihkan. Definisi dan ketentuan kompensasi kerugian. Di Indonesia,
kompensasi hanya dapat dilakukan ke depan selama 5 tahun. Artinya, kompensasi hanya dapat dimanfaatkan 5 tahun setelah tahun kerugian. Untuk contoh di atas, kerugian tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk kerugian kompensasi sampai tahun 2020. Jika selama tahun 2016 sampai 2020, akumulasi keuntungan yang diperoleh entitas kurang dari Rp500.000, jumlah kerugian tahun 2015, maka kompensasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun 2020 dan setelahnya. Perbedaan temporer dapat dikurangi dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangi adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangi dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak. Periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 atau revisi 2013. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak akibat dari perbedaan temporer. Selanjutnya, pembayaran pajak yang lebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pengakuan aset pajak tangguhan tidak dapat dilakukan atas pengakuan awal aset dan liabilitas atas transaksi kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak memengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Contoh 18.3 memberikan gambaran mengenai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan di masa mendatang harus dievaluasi setiap periode untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut dapat dikurangkan. Jika perbedaan temporer tersebut tidak dapat dikurangkan, maka aset pajak tangguhan yang ditimbulkan. Baik, selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan pajak penghasilan termasuk cukup komprehensif dan detail dalam laporan keuangan. Pengungkapan pajak penghasilan biasanya digabungkan menjadi satu atas beban pajak kini, liabilitas pajak kini, dan pajak tangguhan dalam kelompok perpajakan. Pengungkapan terdiri atas pengungkapan atas kebijakan akuntansi dan mengungkapkan detail rincian dan penjelasan lain yang diharuskan dalam PSAK 2013. Pengungkapan kebijakan akuntansi menjelaskan metode dan dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Misalnya, entitas menjelaskan dasar perhitungan pajak kini menggunakan laba kena pajak tahun berjalan. Karena laporan pajak belum diselesaikan saat laporan keuangan diterbitkan. Kebijakan akuntansi menjelaskan bagaimana pengakuan kewajiban perpajakan terkait penerbit surat ketetapan pajak. Pengungkapan rincian dan penjelasan informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dalam subjudul perpajakan atau pajak penghasilan. Entitas akan menjelaskan seluruh perpajakan entitas, termasuk memerinci angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terkait dengan perpajakan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Utang pajak dan pajak dibayar di muka dapat muncul tersendiri, tidak saling hapus karena terkait dengan objek pajak yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Menurut PSAK 46, entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama baik atas entitas yang sama atau entitas yang berbeda yang akan merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Dalam laporan keuangan, entitas ada kalanya muncul liabilitas dan aset pajak tangguhan secara terpisah. Jika itu terjadi, kemungkinan aset dan pajak tangguhan tersebut muncul dari entitas hukum yang berbeda, misalnya anak dan induk, atau muncul entitas dengan otoritas pajak yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan saling hapus. Namun jika muncul dari entitas badan yang berbeda. Pengungkapan pajak penghasilan. PSAK 46 revisi 2013 menjelaskan komponen utama beban penghasilan pajak
yang harus diungkapkan secara terpisah antara lain. 1. Beban atau penghasilan pajak kini. 2. Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya. 3. Jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. 4. Jumlah beban pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. 5. Jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak. Dan yang terakhir, 6. Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban. Analisis laporan keuangan. Tarif pajak efektif merupakan perhitungan pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Jika menggunakan total beban pajak disebut sebagai tarif efektif pajak atau dikenal sebagai ETR. Semenjak jika pajak dihitung hanya atas pajak, kini tersebut tarif efektif pajak kini atau sering disebut sebagai Current Effective Tax Rate. Perhitungan CAT menekankan tarif pajak yang saat ini telah menjadi kewajiban kepada otoritas pajak yang akan diselesaikan pada periode berjalan atau periode berikutnya. Informasi tarif pajak efektif sangat berguna bagi pembaca karena dapat diketahui beberapa sebenarnya tarif pajak yang berlaku pada entitas tersebut. Perbedaan akuntansi dan pajak akan menyebabkan tarif efektif pajak tidak selalu sama dengan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Informasi ET dan CAT menginspirasi banyak penelitian perpajakan. Dalam penelitian perpajakan, perbedaan ET dengan tarif pajak yang berlaku dapat dipandang sebagai bentuk penghindaran pajak, namun dapat juga dipandang sebagai bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh entitas. Penyajian dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi. Laporan keuangan mengungkapkan dalam kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukuran pajak penghasilan, informasi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi tersebut antara lain, metode yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan, tarif yang digunakan dalam menghitung pajak jika tidak menggunakan tarif umum. Jika entitas memiliki liabilitas pajak kini yang masih dalam sengketa pajak, informasi tersebut harus diungkapkan. Misalnya, terkait dengan bagaimana pengakuan pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak, proses keberatan atau banding yang saat ini sedang berjalan. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam penyajian dalam laporan keuangan, penyajian beban pajak penghasilan ada yang diperinci atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Tetapi ada juga yang menyajikan satu baris saja beban pajak penghasilan. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengungkapkan perincian bebas pajak kini dan pajak tanggungan. Ilustrasi 18.2 menggambarkan bagaimana penyajian pajak penghasilan dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak atas entitas asosiasi dan anak. Menurut PSAK 46 revisi 2013, entitas mengakui liabilitas untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. 1. Entitas induk. Investor atau venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer. Dan 2. Kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Selanjutnya, entitas juga harus mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. 1. Perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan. 2. Laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Kombinasi bisnis dan goodwill. Aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul apabila dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka
Perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari 1. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain walaupun secara langsung dalam ekuitas. Dan yang kedua, kombinasi bisnis. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Dengan demikian, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain harus diakui pada penghasilan komprehensif lain. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah, maka beban penghasilan pajak terkait dengan laporan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah. Penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Misalnya, entitas pada awalnya memprediksi bahwa atas kerugian yang terjadi di tahun tertentu hanya terjadi sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga pada tahun berikutnya diprediksi entitas dapat memanfaatkan kompensasi kerugian yang telah diakui. Namun, ternyata dengan berjalannya waktu, entitas tidak dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut, sehingga pengakuan saldo aset pajak tangguhan perlu disesuaikan. Penyesuaian aset pajak tangguhan akan diakui sebagai beban pajak tangguhan. Baik, kita melangkah ke definisi dan ketentuan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya, sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya, jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sebagai dengan 5 tahun ke depan. Regulasi di Indonesia hanya membolehkan melakukan kompensasi kerugian ke periode setelahnya, atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Sebagai contoh, suatu entitas mengalami kerugian pada tahun 2015 sebesar Rp500. Maka di tahun 2015 entitas tidak membayar pajak karena mengalami kerugian. Jika pada tahun 2016 entitas memperoleh keuntungan Rp200.000, entitas tidak perlu membayar pajak karena selama keuntungan tersebut dikompensasi dengan kerugian tahun 2015. Selama masih ada sisa kompensasi, maka entitas tidak membayar pajak. Setelah kerugian semuanya dikompensasi, entitas baru membayar pajak. Misalnya 2017, entitas memperoleh keuntungan Rp400.000, maka entitas hanya akan membayar pajak atas penghasilannya sebesar Rp100.000 karena masih memiliki sisa kompensasi Rp300.000, sehingga yang perlu dibayarkan pajaknya hanya sisanya. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya, pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan
atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai bagian beban pajak. Di Indonesia, kompensasi hanya diperkenankan pada periode setelah kerugian terjadi. Jika kompensasi dilakukan ke periode sebelumnya, maka entitas akan memperoleh restitusi dari pemerintah sebesar pajak yang telah dibayar. Manfaat kompensasi akan diakui sebagai bagian dari beban pajak, namun bersaldo negatif karena berupa pendapatan. Sebagai lawan, jurnalnya akan diakui sebagai piutang restitusi. Untuk menjelaskan kompensasi kerugian dan bagaimana entitas memanfaatkan kompensasi tersebut dalam beberapa tahun berikutnya, dapat dilihat pada contoh 18.7. Contoh hanya diberikan untuk kompensasi kerugian ke depan dan dengan asumsi tidak terdapat perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 246 Revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak. Laba yang telah diakui menurut akuntansi tersebut, beban pajaknya harus diakui walaupun pajaknya belum diakui menurut regulasi pajak. Beberapa pajak kejadian merupakan contoh perbedaan temporer kena pajak. Depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan menurut manfaat baik. Perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengakuan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak, dan perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tanggungan. Beberapa kejadian tersebut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan, sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan. Antara lain, beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. 3. Penghasilan yang dikenakan pajak final. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan secara komprehensif perbedaan permanen dan temporer dan bagaimana pajak penghasilan diakui dapat dilihat pada contoh 18.6. Baik, selanjutnya, liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan yang sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayar oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran pajak setiap bulan, pemotongan oleh pihak ketiga, maupun pembayaran pajak di akhir tahun pajak. Setiap bulan, entitas wajib melakukan pembayaran angsuran pajak yang dihitung berdasarkan pajak tahun lalu dibagi dengan 12 atau dengan rumus tersendiri jika ada penghasilan tidak teratur atau kondisi khusus. Liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan. Jika jumlah yang dibayar atau dipotong pihak lain lebih besar akan disajikan sebagai pajak dibayar muka atau PPh badan dibayar di muka. Untuk memberikan gambaran bagaimana beban pajak kini dan liabilitas pajak kini dicatat dalam sebuah entitas dapat dilihat dalam contoh 18.2. Baik, selanjutnya, perbedaan akuntansi dan pajak.
Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, tetapi memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban, dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus, dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Baik, kita melangkah yang terakhir, pajak dalam perusahaan. Entitas memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, barang jasa dan pajak, penjualan barang mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan lainnya. Pajak atas penghasilan perusahaan dibayar langsung oleh perusahaan, dipotong oleh pihak lain. Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di neraca. Utang, pajak atau pajak dibayar di muka. Kewajiban memotong pajak pihak lain. Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain. PPN, pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar muka. Pajak lainnya, PBB, pajak daerah, pajak atas penghasilan hak atas tanah dan bangunan, pajak daerah, dan yang terakhir bea materai. Pajak yang telah dibayarkan secara akuntansi akan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan dan berdasarkan akuntansi. Laba yang diperoleh sebuah entitas juga harus diperhitungkan pajaknya sesuai dengan konsep dasar matching cost against revenue. Sekian, itulah tadi beberapa hasil penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.